Spesial 25 soal dan pembahasan kompetensi manajerial seleksi PPPK 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Suatu hari Anda sedang berbelanja ke supermarket. Selain itu, Anda juga ingin melanjutkan perjalanan ke kampus. Akan tetapi Anda baru ingat tidak membawa SIM. Jarak ke kampus lebih dekat dengan rumah. Sikap Anda adalah A. Pulang untuk mengambil SIM, B. Menelpon saudara untuk membawa SIM, C. Berharap tidak ada razia, atau yang D. Langsung ke kampus sebab jaraknya lebih dekat. Ini mirip dengan FR yang tadi kita dapatkan teman-teman ya, untuk satu soal ini saja. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Di sini kan inti masalahnya apa sih? Tidak bawa SIM ya. Oke, inti masalahnya di sini tidak bawa SIM, itu inti masalahnya. Dan teman-teman, menurut undang-undang yang Mimin tahu nih teman-teman ya, silahkan teman-teman koreksi. Kalau tidak bawa SIM itu tidak masalah teman-teman ya. Jika ada razia, teman-teman boleh izin untuk mengambil SIM-nya. Karena di undang-undangnya itu yang disebutkan adalah pengendara harus memiliki SIM, bukan harus membawa SIM ya. Jadi harus memiliki SIM atau mempunyai SIM, atau sudah memiliki SIM lah intinya teman-teman ya, bukan harus membawa SIM. Jadi kalau teman-teman misalkan kena razia di perjalanan teman-teman, nah teman-teman bisa izin ke polisinya untuk mengambil SIM teman-teman kalau teman-teman sudah punya, gitu teman-teman. Jadi gimana nih? Oke, yang pertama pulang untuk mengambil SIM. Ini saya rasa tidak diperlukan kalau kita mengingat aturan yang tadi Mimin bilang ya teman-teman ya. Kemudian menelpon saudara untuk membawa SIM, ini juga berarti teman-teman menghabiskan waktu untuk menunggu teman-teman ya. Kemudian berharap tidak ada razia, ini tidak ada solusi, berharap tidak ada razia. Kemudian yang D, langsung ke kampus sebab jaraknya lebih dekat. Kalau Mimin lebih ke jawaban yang D teman-teman ya, langsung ke kampus sebab jaraknya dekat. Sesuai dengan peraturan yang tadi ya teman-teman ya. Bukan harus membawa SIM saat berkendara, tapi harus mempunyai SIM. Silakan teman-teman koreksi, boleh jawaban kita berbeda teman-teman ya. Ini berdasarkan pengetahuan Mimin teman-teman. Jadi untuk nomor 1 ini jawaban paling tinggi menurut Mimin yang nomor yang D ya teman-teman ya, poinnya 4. Oke teman-teman, kecuali kalau peraturannya itu teman-teman harus membawa SIM saat berkendara, baru mungkin jawaban yang tertinggi ada di A, pulang untuk mengambil SIM gitu teman-teman. Anda sedang magang di sebuah perusahaan. Anda sangat mahir mengoperasikan beberapa aplikasi yang digunakan oleh perusahaan. Salah satunya aplikasi X. Aplikasi X baru saja diterapkan di perusahaan. Suatu hari salah seorang senior meminta Anda untuk membantunya menyelesaikan pekerjaannya menggunakan aplikasi tersebut. Sikap Anda adalah A, langsung membantunya, B, memintanya untuk membaca panduan, C, menolak membantunya sebab saya punya pekerjaan sendiri, atau yang D, hanya memberikan arahan. Oke, silakan teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini intinya adalah teman-teman sedang magang. Ingat teman-teman sedang magang teman-teman ya. Dan teman-teman mahir mengoperasikan beberapa aplikasi termasuk aplikasi X yang baru digunakan. Nah, ketika seorang senior meminta Anda untuk membantunya menyelesaikan pekerjaannya, sikap Anda bagaimana? Yang pertama, langsung membantunya. Sebagai anak yang magang, tentunya kita tidak boleh pilih-pilih pekerjaan teman-teman ya, karena namanya juga masih magang. Jadi yang A kita keep dulu. Kemudian yang B, memintanya untuk membaca panduan, berarti ini dia tidak mau membantu ya, agak ogah-ogahan, jadi kita eliminasi saja. Kemudian yang C, menolak, apalagi ini sudah bilang menolak, jadi langsung saja dieliminasi. Meskipun di sini bagus ya alasannya, saya punya pekerjaan sendiri, tapi kita kan sedang magang teman-teman ya. Kemudian yang D, hanya memberikan arahan. Oke, lebih tepat mana teman-teman, hanya memberikan arahan atau langsung membantu? Tentu yang A, poinnya lebih tinggi, poinnya 4 menurut Mimin ya, untuk soal manajerial yang nomor 3 ini. Oke, kita boleh beda pendapat, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar.
Anda menikmati hari libur Anda dengan menonton pameran budaya yang diselenggarakan di Taman Kota. Anda sangat menikmati keberagaman budaya Indonesia yang sangat banyak. Tiba-tiba Anda mendengar penonton yang lain mencemooh sebuah budaya yang dianggapnya sangat primitif. Sikap Anda A. Diam saja agar tidak terjadi keributan. B. Saya harap ia dapat memahami keberagaman budaya Indonesia. C. Saya menegurnya sebab hal tersebut tidak elok untuk dilakukan. D. Saya menasihatinya tentang keberagaman budaya Indonesia. Atau yang E. Saya menjelaskannya tentang kelebihan budaya yang sedang dicemooh. Oke teman-teman, silahkan teman-teman coba jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita langsung jawab bersama teman-teman ya. Ini masalahnya di mana sih? Kita langsung saja ke inti permasalahannya ya, karena waktu hanya sedikit nanti teman-teman ya. Anda mendengar penonton lain mencemooh sebuah budaya. Jadi intinya di sini teman-teman. Jadi ada orang lain atau penonton lain yang mencemooh sebuah budaya yang dianggapnya sangat primitif. Itu teman-teman, sikap kalian yang mendengarnya bagaimana? Yang A. Diam saja agar tidak terjadi keributan. Ini berarti tidak menyelesaikan masalah, langsung eliminasi. Tidak menyelesaikan masalah teman-teman ya. Yang B. Saya berharap ia dapat memahami keberagaman. Saya berharap, hanya harapan, tidak ada tindakan. Ini juga sama saja dengan tidak bertindak teman-teman. Jadi ini yang B kita eliminasi. Selanjutnya yang C. Saya menegurnya sebab hal tersebut tidak elok. Menegurnya, oke kita keep dulu. Selanjutnya yang D. Saya menasehatinya tentang keberagaman budaya. Mana yang lebih tepat kalimatnya, saya menegur atau menasehatinya? Ini kan orang lain teman-teman ya, bukan bawahan kita, bukan anak atau siapa yang lebih rendah gitu usianya, bukan, hanya penonton lain. Jadi tidak tepat untuk kata menegur ini teman-teman ya. Jadi lebih tepat kata menasehati. Jadi yang C ini kita eliminasi saja teman-teman. Selanjutnya kita lihat yang E. Saya menjelaskannya tentang kelebihan budaya yang sedang dicemooh. Sekarang antara yang D atau yang E teman-teman. Oke teman-teman, menurut Mimin ya, yang lebih tepat itu adalah yang D. Kenapa bukan yang E? Karena kalau yang E itu, kalau kita hanya menjelaskan kelebihan budaya yang sedang dicemooh, bisa jadi nanti yang lain juga setelah kita jelaskan yang A ini tidak boleh karena ini kelebihannya gitu. Kemudian nanti dia mengerti tentang budaya yang A ini tidak boleh, dia akan berpeluang untuk mencemooh budaya yang lain lagi, yang B, yang C, atau yang D gitu. Sedangkan kalau yang D ini, saya menasihatinya tentang keberagaman budaya. Jadi kalau dia sudah paham tentang keberagaman budaya, dia tidak akan lagi melakukan pencemoohan gitu teman-teman terhadap budaya yang sedang di pameran itu gitu teman-teman. Jadi yang lebih tepat untuk kasus ini adalah yang D menurut Mimin teman-teman ya. Jadi langsung kita ke akar masalahnya, menasihatinya tentang keberagaman budaya supaya nanti setelah dia mencemooh budaya yang satu, dia tidak akan lagi mencemooh budaya yang lainnya gitu. Jadi yang memiliki poin 5 adalah yang D, memiliki poin 4 adalah yang E teman-teman. Itu menurut Mimin. Kita langsung ke soal yang nomor 4. Beberapa orang mendatangi para warga dan mengaku akan memberikan sosialisasi terkait penyakit kanker. Mereka mengaku sudah mendapat izin kepala desa setempat. Setelah sosialisasi dilaksanakan, mereka menawarkan obat yang diakui sebagai pencegah kanker. Saat Anda melakukan cek produk tersebut pada BPOM secara online, produk tersebut belum terdaftar. Tindakan Anda A. Menanyakan alasan produk tersebut belum BPOM. B. Mencegah warga untuk membeli produk tersebut sebab khawatir akan keamanannya. C. Memperhatikan kemasan dan tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu. Atau yang D. Melakukan pengecekan BPOM sekali lagi sebelum memberikan informasi tersebut kepada warga lain. Atau yang terakhir adalah melarang mereka untuk memasarkan produk tersebut karena tidak aman. Oke teman-teman, silahkan teman-teman pause dulu dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini ada beberapa orang yang sosialisasi ya, ini hanya pemanis saja. Kemudian kita lihat intinya di mana sih? Intinya di sini adalah obat yang ditawarkan. Obat tersebut ternyata belum BPOM. Intinya di sini teman-teman ya, belum BPOM setelah teman-teman cek secara online. Nah teman-teman, yang teman-teman lakukan yang pertama apa? Oke, yang A, menanyakan alasan produk tersebut belum BPOM. Saya rasa tidak perlu ditanyakan teman-teman ya, kalau dia belum BPOM berarti ya memang belum. Kemudian yang B, mencegah warga untuk membeli produk tersebut. Ini kita keep dulu teman-teman ya, berarti ini memperdulikan keamanan untuk warga sekitar teman-teman ya, saling memperdulikan. Kemudian yang C, memperhatikan kemasan dan tanggal kadaluarsanya. Saya rasa ini tidak perlu dilakukan sebab yang paling penting yang pertama adalah kalau dia sudah tidak BPOM berarti ya
amannya tidak usah dibeli itu teman-teman ya. Jadi yang B menurut Mimin lebih unggul dibandingkan yang C. Jadi ini yang kita eliminasi juga yang C. Kemudian melakukan pengecekan BPOM sekali lagi. Kita sudah melakukan pengecekan teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan lebih sedikit poinnya dibandingkan yang B. Jadi kita ini eliminasi juga. Nah, sekarang yang E melarang mereka untuk memasarkan produk tersebut. Nah, antara yang B atau yang E teman-teman, apakah teman-teman lebih memilih untuk melarang orang-orang tersebut untuk memasarkan produknya atau lebih memilih untuk melakukan pencegahan agar warga-warga di sekitar teman-teman tidak membeli produk tersebut ya. Jadi menurut Mimin yang lebih unggul di sini adalah yang B teman-teman. Kenapa? Karena kita harus terutama dulu memperhatikan keselamatan orang-orang di sekitar kita. Jadi yang B menurut Mimin lebih unggul dibandingkan yang E. Karena yang ini kalaupun kita cegah, kita belum bisa mengendalikan mereka, apakah mereka akan menjualnya di tempat lain atau tidak, kita nggak tahu teman-teman. Jadi yang nomor 4 ini menurut Mimin poin paling tinggi ini yang B teman-teman ya. Kemudian yang E baru 4 poinnya. Oke, kita boleh beda pendapat teman-teman ya. Silahkan komen dan sertakan alasan kalian. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Tetangga Anda tiba-tiba jatuh sakit dan dirawat inap di rumahnya. Anda sedang merenovasi rumah dan memperkerjakan 5 orang untuk dapat menyelesaikan renovasi secara secepat mungkin. Tiap-tiap rumah memiliki jarak yang berdekatan satu sama lain. Akibatnya suara para pekerja renovasi rumah pasti akan terdengar hingga rumah tetangga. Tindakan Anda A. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Menghentikan kegiatan renovasi rumah untuk sementara. B. Meminta para pekerja agar lebih pelan dalam bekerja. C. Meminta keluarga tetangga untuk merawatnya di rumah sakit agar lebih aman. D. Tetap melakukan kegiatan seperti biasa, atau yang E. mendoakannya agar lekas sembuh. Oke teman-teman, di sini kita lihat inti masalahnya di mana sih? Di sini suara pekerja renovasi rumah pasti akan terdengar hingga rumah tetangga. Sedangkan di rumah tetangga ada yang jatuh sakit dan dirawat inap. Itu inti masalahnya teman-teman. Nah sekarang gimana sih tindakan teman-teman yang sedang merenovasi rumah ini gitu? Apakah yang A. menghentikan kegiatan renovasi rumah? Berarti ini dia memiliki rasa empati yang tinggi teman-teman. Kita keep dulu. Kemudian yang B. meminta para pekerja agar lebih pelan. Apakah dia lebih pelan ini akan maksimal kerjaannya ya? Yang pertama, dia nggak bisa maksimal kerjaannya karena dia berhati-hati untuk bekerja. Kemudian yang kedua, suara itu akan tetap terdengar hingga tetangga teman-teman ya. Jadi menurut Mimin yang lebih unggul di sini antara A dan B tetap yang A. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang C. meminta keluarga tetangga untuk merawatnya di rumah sakit. Ini teman-teman pasti tetangga kita sudah memikirkan kenapa dia memilih rawat di rumah atau di rumah sakit, mana yang lebih baik itu dia sudah pikirkan. Baru diambil keputusan untuk rawat inap. Jadi kita hanya gara-gara Anda renovasi rumah, kemudian Anda menyarankan orang lain untuk ke rumah sakit. Saya rasa ini tidak adil teman-teman ya. Dan kurang memiliki rasa empati teman-teman. Jadi yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang dia tetap melakukan kegiatan, apalagi yang ini tetap melakukan kegiatan, eliminasi aja. Kemudian yang E mendoakannya agar lekas sembuh. Hanya berdoa tapi tidak langsung nyata apa yang tindakannya, apakah dia menghentikan renovasi atau bagaimana, tidak ada kejelasan. Jadi yang ini juga dieliminasi. So jawaban nomor 5 ini yang A teman-teman ya menurut Mimin, yang memiliki poin 5. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Anda adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit. Suatu hari saat memeriksa pasien, seseorang mendekati Anda. Ia memohon agar Anda merahasiakan keadaan anaknya yang sebenarnya. Ia ingin agar Anda memberitahukan bahwa anaknya tersebut sedang sakit keras dan sangat dibutuhkan istirahat. Hal tersebut ia lakukan sebab merasa kasihan pada anaknya yang jarang istirahat. Sikap Anda adalah A. Pelanggan adalah raja sehingga harus diikuti. Kemudian yang B. Saya pun merasa kasihan dan menyanggupi permintaan tersebut.
C. Saya menolak sebab tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Atau yang D. Saya bimbang dan membutuhkan waktu berpikir terlebih dahulu. Oke teman-teman, jika teman-teman mau menjawab juga silahkan di post dulu. Kalau sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Kita langsung ke inti soalnya teman-teman ya. Jadi ada seseorang yang mendekati Anda, memohon agar merahasiakan keadaan anaknya yang sebenarnya. Kemudian agar memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit keras. Berarti keadaan sebenarnya dia tidak sakit keras teman-teman ya. Karena ini mau dia berbohong bahwa anaknya tersebut sedang sakit keras. Alasannya agar anaknya istirahat. Intinya yang dua ini saja teman-teman ya. Dia disuruh berbohong. Nakes ini atau perawat ini disuruh berbohong. Itu intinya. Sekarang apakah teman-teman mau disuruh berbohong? Yang A, pelanggan adalah raja sehingga harus diikuti, berarti mau berbohong, langsung saja eliminasi. Kemudian yang B, saya pun merasa kasihan dan menyanggupi permintaan, berarti dia mau berbohong, tidak jujur, eliminasi saja teman-teman. Kemudian yang C, saya menolak sebab tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya menolak berarti dia tidak mau berbohong, kita keep dulu teman-teman. Kemudian yang D, saya bimbang dan membutuhkan waktu berpikir. Bimbang, lihat ya, bimbang, ragu-ragu. Kalau ada pilihannya seperti itu berarti kemungkinan besar poinnya juga akan ragu-ragu. Jadi antara 2 dan 3, pertengahan poinnya ya. Jadi yang ininya langsung eliminasi saja. So jawabannya teman-teman yang C. Jadi kita lihat inti-intinya saja, poin intinya teman-teman ya. Oke. Anda adalah seorang sekretaris di sebuah perusahaan. Direktur mengajukan 3 orang untuk kenaikan pangkat bulan depan termasuk Anda. Sikap Anda adalah A. Bekerja lebih giat dan lebih semangat lagi. B. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh target. C. Bekerja seperti biasa sebab saya selalu bersemangat. D. Bekerja lebih inovatif dan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, menurut kalian jawabannya apa? Kalau teman-teman termasuk yang akan diajukan kenaikan pangkat, apakah tindakan teman-teman? Ini 3 orang loh, bukan teman-teman sendiri. Jadi kalian harus bersaing kemungkinannya ya. Bisa jadi juga nggak diangkat kalau dilihat turun progresnya teman-teman ya. Yang A, bekerja lebih giat dan lebih semangat. Oke, baik. Kemudian yang B ini bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh target. Ini sama-sama aja ya teman-teman ya. Sama poinnya teman-teman ya, giat, semangat, sungguh-sungguh, penuh target. Ini seperti biasa saja. Sebiasa kita kan memang harus semangat. Oleh karena itu diajukan untuk kenaikan pangkat karena dilihat teman-teman giat, semangat. Kalau teman-temannya loyo-loyo berarti nggak ada kenaikan, berarti nggak ada pengajuan kenaikan pangkat teman-teman. Kemudian kita lihat yang C, bekerja seperti biasa. Apalagi yang ini, bekerja seperti biasa sebab saya selalu bersemangat katanya teman-teman ya. Justru karena teman-teman bersemangat makanya diajukan untuk kenaikan pangkat. Jadi A, B, C ini menurut Mimin sama saja, sama-sama tidak jauh beda. Sedangkan yang D ini bekerja lebih inovatif. Jadi teman-teman yang dibutuhkan itu pekerja yang selalu inovatif teman-teman ya, selalu punya ide-ide baru. Tidak cukup hanya dengan giat, kemudian semangat, kemudian sungguh-sungguh, karena semua orang juga bisa seperti itu. Tapi kalau inovatif ini jarang orang yang bisa. Jadi kalau menurut Mimin yang paling tinggi poinnya adalah yang D teman-teman ya. Jadi inovatif, selalu berpikir kreatif ke depan, selalu punya ide-ide baru gitu teman-teman. Kalau yang ABC ini ya poinnya 1, 2, 3 teman-teman, karena tidak jauh-jauh beda teman-teman ABC. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Dini adalah seorang ahli teknologi laboratorium medis. Dini sedang memiliki masalah dengan seorang rekan kerja bernama Danu. Suatu hari pimpinan menugaskan Dini dan Danu dalam satu tim untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Jika Anda adalah Dini, sikap Anda adalah A. Saya akan membagi tugas dengan adil agar dapat diselesaikan masing-masing tanpa harus berbincang. B. Saya akan menerima pekerjaan tersebut jika saya menjadi ketua tim. C. Saya bekerja dengan profesional dan mengesampingkan masalah pribadi terlebih dahulu. Atau yang D. Saya meminta Danu untuk profesional dalam bekerja sama. Oke teman-teman, masalahnya di mana sih sebenarnya? Di sini Dini dan Danu. Dini dan Danu ini dalam satu tim tapi dia sedang ada masalah. Nah, sikap si Dini ini gimana sih? Kalau Anda adalah Dini gimana? Saya akan membagi tugas dengan adil. Kemudian benar adilnya baik. Kemudian di sini kita lihat alasannya ya, agar dapat diselesaikan masing-masing tanpa harus berbincang. Tanpa harus berbincang ini justru tidak akan maksimal kerjaannya ya, kalau dia satu tim tapi tidak berbincang. Menurut Mimin tidak akan maksimal, jadi kita langsung eliminasi. Kemudian yang B, saya akan menerima pekerjaan tersebut jika saya menjadi ketua tim. Jika ada syaratnya nih, jika saya menjadi ketua tim, berarti ada
indikasi si Dini ini akan berlaku semena-mena terhadap Danu ya, karena dia harus menjadi ketua tim. Jadi ini kita langsung saja eliminasi, ada syaratnya nih. Jadi dia nggak profesional. Sekarang yang C, saya bekerja dengan profesional dan mengesampingkan masalah pribadi terlebih dahulu. Oke, benar. Kemudian yang D, saya meminta Danu untuk profesional. Nah, teman-teman di sini mana sih yang lebih unggul, C atau D? Apakah kalian atau diri kita pribadi yang harus profesional terlebih dahulu atau orang lain? Teman-teman, tentu yang C lebih unggul, karena yang harus profesional lebih dulu itu adalah diri pribadi masing-masing, baru kita menghimbau orang lain untuk profesional gitu teman-teman. Oke, jadi nomor 8 ini poin 4-nya ada di C, poin 3-nya ada di D. Ini ya soal manajerial teman-teman ya. Kita langsung ke soal berikutnya, yaitu nomor 9. Anda adalah seorang tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit ternama di ibu kota. Anda terbiasa bekerja dengan orang-orang yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Suatu hari Anda dipindah tugaskan ke daerah terpencil. Saat hari pertama kerja, Anda menemukan banyak rekan kerja lain yang datang terlambat dan tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Sikap Anda A, mungkin mereka baru kali ini terlambat sehingga saya akan menanyakan alasan keterlambatan mereka. Yang B, saya akan menegur mereka sebab kemajuan rumah sakit sangat bergantung pada karyawannya. C, saya tetap bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab tanpa terkecoh oleh karyawan lain. Atau yang D, saya mengajukan solusi kepada pimpinan agar para karyawan menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Silahkan teman-teman pause dulu dan silahkan coba jawab teman-teman ya. Oke teman-teman, jika sudah kita akan bahas bersama, di sini kita langsung ke masalahnya teman-teman ya. Anda dipindah tugaskan ke daerah terpencil, kemudian menemukan banyak rekan kerja lain yang datang terlambat dan tidak menyelesaikan tugas. Nah, di sini teman-teman, solusinya apa sih? Mungkin mereka baru kali ini terlambat. Jadi saya akan menanyakan alasan keterlambatan mereka. Ini bukan solusi yang tepat menurut Mimin teman-teman, ya, hanya menanyakan keterlambatan mereka. Jadi kita eliminasi saja. Kemudian yang kedua, saya akan menegur mereka sebab kemajuan rumah sakit sangat bergantung pada karyawan. Ini benar ya kata-katanya di belakang, tapi kalimat menegur kepada sesama rekan kerja itu sepertinya kurang tepat teman-teman ya. Jadi yang B ini kurang memiliki poin yang tinggi menurut Mimin, kita eliminasi juga. Kemudian yang C, saya tetap bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab tanpa terkecoh. Ini benar ya, dia mau tetap bekerja dengan disiplin. Tapi di sini masalah yang diberikan di soal tidak diselesaikan. Apa masalahnya? Rekan kerja yang lain yang datang terlambat. Jadi tidak ada solusi untuk rekan kerja yang lain yang sedang terlambat. Dia hanya menyelesaikan masalah untuk diri dia sendiri ya, agar tetap bekerja. Jadi ini juga tidak memberikan solusi terhadap soal yang diberikan. So jawabannya yang terakhir teman-teman ya, saya mengajukan solusi kepada pimpinan agar para karyawan menjadi disiplin dan lebih bertanggung jawab. Oke teman-teman, kenapa sih bukan yang B? Karena kalau sesama karyawan itu saling tegur, apalagi kita anak baru teman-teman ya. Dia ini di soal ini kan anak baru. Jadi tidak elok rasanya untuk menegur sama karyawan. Lebih baik langsung ajukan solusi kepada pimpinan gitu teman-teman ya, itu menurut Mimin. Jadi yang memiliki poin paling tinggi di sini ini D teman-teman ya, poinnya 4, kemudian poin 3 ini ada di B. Itu teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat, silakan teman-teman komen di kolom komentar dan sertakan alasannya juga. Maya adalah seorang bidan desa X. Suatu hari ada seorang warga mendatangi Maya. Ia membawa sebuah obat yang dijual bebas di pasaran. Ia marah disebabkan anaknya semakin sakit setelah meminum obat tersebut. Jika Anda adalah Maya, maka sikap Anda adalah A, langsung memeriksa obat tersebut, B, segera memeriksa anaknya, C, langsung menasihati ibu tersebut, atau yang D, memberikan obat baru yang sesuai. Silahkan teman-teman pause dulu dan jawab. Oke teman-teman, kalau sudah kita akan jawab bersama ya teman-teman ya. Ini inti masalahnya adalah seseorang membawa obat yang dijual bebas di pasaran. Ia marah disebabkan anaknya semakin sakit setelah minum obat tersebut. Berarti dia berprasangka bahwa anaknya semakin sakit disebabkan oleh obat yang diminum. Nah sekarang sikap teman-teman apa? Yang A, langsung memeriksa obat tersebut. Ini masalahnya memang obat tersebut ya, jadi kita keep dulu ya. Karena obat tersebut yang diduga membuat anaknya semakin sakit, maka Maya langsung memeriksa obat tersebut. Kemudian yang B, segera memeriksa anaknya. Di soal tidak dijelaskan apakah anaknya ikut ya teman-teman ya. Di sini ada seorang ibu-ibu saja. Jadi ini kita eliminasi karena tidak disebutkan bahwa anaknya dibawa. Yang pertama teman-teman lakukan ya, bisa jadi nanti teman-teman harus memeriksa anaknya juga, tapi yang paling pertama teman-teman lakukan.
Yang C langsung menasihati ibu tersebut. Nah, teman-teman, mana yang lebih didahulukan untuk diperiksa? Ini akar masalahnya adalah katanya obat tersebut yang mengakibatkan anaknya sakit. Jadi yang paling unggul adalah lebih banyak poinnya adalah yang A daripada yang C menurut Mimin teman-teman ya. Karena kalau kita langsung menasihati ibu itu, kita belum tahu apakah penyebabnya ini adalah obat tersebut atau apa. Jadi yang pertama kita lakukan menurut Mimin lebih unggul adalah yang memeriksa obat tersebut. Jadi yang C bisa dieliminasi. Kemudian yang D memberikan obat baru. Ini tidak bisa langsung kita lakukan beri obat baru ya, karena kita belum memeriksa keadaan anak tersebut juga. Jadi yang paling pertama yang kita lakukan setelah kejadian ini adalah langsung memeriksa obat tersebut yang dibawa oleh warga tersebut ya, warga tersebut. Oke, jadi yang nomor 2 ini jawabannya adalah yang A. Itu menurut Mimin teman-teman, kita boleh beda pendapat. Anda bekerja sebagai administrasi di sebuah rumah sakit. Saat antrian masih panjang, tiba-tiba ada salah seorang pasien yang berteriak minta tolong dari salah satu ruangan. Anda memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Anda sangat suka membantu sesama. Tindakan Anda adalah A. Berlari ke ruangan tersebut mencari tahu keadaan yang sebenarnya. B. Menelpon perawat untuk menangani kejadian tersebut. C. Melanjutkan tugas Anda. Atau yang D. Memastikan kejadian sebenarnya dan melapor kepada atasan. Silahkan teman-teman keep jawaban kalian apa. Kalau sudah, kita akan jawab bersama ya. Kita langsung ke inti masalahnya teman-teman ya. Ada salah satu pasien yang berteriak minta tolong dari salah satu ruangan teman-teman ya. Kemudian di sini kalian bertugas sebagai administrasi, teman-teman di garis bawahi administrasi. Kemudian di sini adalah rumah sakit, teman-teman. Kalau ada yang minta tolong pasti banyak yang mendengar, tidak hanya Anda, apalagi Anda adalah di bagian administrasi. Pasti perawat dan yang lainnya juga akan langsung mendengar orang yang minta tolong gitu, teman-teman ya. Nah, untuk yang lainnya ini hanya pemanis, teman-teman, seperti ini, rasa empati yang tinggi, sangat suka membantu, ini hanya pemanis biar teman-teman terkecoh. Jadi teman-teman, kalau tugasnya administrasi, meskipun ada orang lain di rumah sakit yang minta tolong, maka teman-teman harusnya apa? Tidak boleh langsung berlari ke ruangan, teman-teman ya. Jadi ini kita lihat lagi di sini antrian masih panjang. Nanti kalau kalian lari, bisa jadi yang ikut lari juga, yang mengantri juga ikut lari gitu, teman-teman. Jadi yang A ini kita eliminasi, teman-teman ya. Kemudian yang B menelpon perawat. Ini saya rasa banyak perawat atau orang lain yang mendengar, ataupun tim yang lain. Jadi tim administrasi tidak harus melakukan yang B ini ya, tidak harus menelpon perawat. Kecuali nanti di soalnya dibilang bahwa tidak ada orang lain selain Anda di rumah sakit, itu baru teman-teman ya. Tapi kalau yang ini banyak orang pastinya ya yang sedang bekerja, karena antrian saja sangat panjang teman-teman. Kemudian yang C melanjutkan tugas Anda. Oke, ini kita keep teman-teman ya. Yang D memastikan kejadian sebenarnya dan melapor kepada atasan. Saya rasa ini sama saja dengan kita melihat ke ruangan ya kalau memastikan kejadian tersebut. Jadi yang ini dieliminasi juga. So jawaban yang paling tinggi menurut Mimin adalah yang C teman-teman ya. Memiliki poin 4, itu yang C. Nia adalah seorang freelancer. Nia selalu bekerja dari rumah. Waktu libur tidak dapat ditentukan. Terkadang libur di hari kerja orang lain dan bekerja di saat orang lain sedang libur. Nia sudah terbiasa dengan situasi ini. Suatu hari, saudara sepupunya menghubunginya dan memintanya untuk mengikuti acara keluarga yang akan dilaksanakan akhir minggu ini. Akan tetapi Nia memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan di hari tersebut dan sangat beresiko jika ditunda. Jika Anda adalah Nia, tindakan Anda adalah A. Freelancer memiliki waktu kerja yang dapat disesuaikan sendiri. B. Saya bisa mengatur waktu kerja sendiri dan dapat mengikuti acara keluarga. C. Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu dan menghadiri acara keluarga jika memungkinkan. Atau yang D. Saya tidak berani menyanggupi acara keluarga tersebut sampai saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya lebih awal. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Oke teman-teman, kalau sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Inti masalahnya di sini teman-teman ya. Jadi ada yang meminta Anda untuk mengikuti acara keluarga yang dilaksanakan di akhir minggu. Akan tetapi Anda memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan teman-teman ya, harus diselesaikan karena sangat beresiko jika ditunda. Berarti ini pekerjaan harus diutamakan karena sudah disebutkan di soal sangat beresiko jika ditunda. Nah sekarang yang A, freelancer memiliki waktu kerja yang dapat disesuaikan, benar. Tapi ini tidak memberikan solusi, so kita langsung eliminasi. Yang B, saya bisa mengatur waktu kerja sendiri dan dapat mengikuti acara keluarga. Nah ini tidak memberikan bagaimana solusinya, apakah mengikuti acara keluarga atau tidak, atau bagaimana. Dan di sini tidak memperlihatkan bahwa dia lebih mengutamakan
tentang pekerjaan teman-teman. Jadi ini kita bisa eliminasi, kemungkinan poinnya 2 atau 3 teman-teman. Selanjutnya saya akan menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu. Ini pekerjaan terlebih dahulu. Dan menghadiri acara keluarga jika memungkinkan. Kita keep dulu. Kemudian yang D, saya tidak berani menyanggupi acara keluarga sampai saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya lebih awal. Nah, antara yang C atau yang D teman-teman. Oke, kalau menurut Mimin ini jawabannya yang C, yang lebih tinggi poinnya. Kenapa sih bukan yang D? Karena di sini kata saya tidak berani menyanggupi, tidak berani menyanggupi. Ini terdengar bahwa kita memang mementingkan pekerjaan, akan tetapi di sini ada sisi negatif dari diri kita yang dikeluarkan dalam menjawab soal ini. Kita lihat di sini, saya tidak berani menyanggupi, berarti kita tidak bisa atau tidak berani mengambil keputusan gitu teman-teman ya. Itu menurut Mimin. Jadi nomor 7 ini terkait pengambilan keputusan di manajerial teman-teman ya. Jadi yang D ini tidak bisa memenuhi kriteria pengambilan keputusan teman-teman. So yang lebih banyak poinnya ini di sini yang C, yaitu poinnya 4 gitu teman-teman ya. Anda sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta selama 10 tahun. Anda sudah terbilang senior dan menguasai setiap aplikasi dengan sangat baik. Suatu hari pimpinan meminta Anda bekerja menggunakan aplikasi yang baru dan Anda belum mengerti cara pengoperasiannya. Tindakan Anda, ini tindakan Anda ya, tindakan Anda A, saya meminta diajarkan. B, saya mencari referensi jika ada. C, saya menerima kenyataan dengan pasrah. Atau yang D, saya menerima dan segera belajar cara pengoperasiannya. Oke teman-teman, jika sudah dijawab kita akan jawab bersama. Di sini Anda sudah terbiasa menggunakan aplikasi ya teman-teman ya, yang biasa digunakan selama 10 tahun. Kemudian ada aplikasi baru yang Anda belum tahu cara pengoperasiannya. Tindakan teman-teman apa? Yang A, minta diajarkan. Oke, kita lihat dulu yang lain. Saya mencari referensi jika ada. Kalau jika ada ini berarti, kalau tidak ada tidak mau teman-teman, eliminasi saja. Kemudian yang C, saya menerima kenyataan dengan pasrah. Ini berarti tidak ada tindakan, hanya menerima saja, eliminasi. Kemudian yang D, saya menerima dan segera belajar cara pengoperasiannya. Oke, saya menerima dan segera belajar. Mana lebih unggul, meminta diajarkan atau belajar sendiri terlebih dahulu? Tentunya yang D teman-teman ya. Jadi teman-teman segera belajar cara pengoperasiannya ya, bukan langsung minta diajarkan. Oke, yang nomor 8, poin paling tinggi ada di D menurut Mimin. Kita lanjut. Anto adalah seorang pecinta musik pop. Ia biasa mendengarkan lagu saat menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan saat di kantor bersama karyawan lainnya, ia tetap mendengar musik. Suatu hari pimpinan memanggil Anto akan tetapi ia tidak mendengar sebab ia sedang mendengarkan musik menggunakan headset. Akibatnya ia dimarahi oleh pimpinan. Jika Anda adalah Andi, sikap Anda adalah Anto ya. Jika Anda adalah Anto, sikap Anda adalah apa? Yang A, mengatakan bahwa saya tidak mendengar disebabkan saya bekerja sambil mendengar musik. Yang B, diam saja dan menyesali perbuatan saya. C, menanyakan tugas yang ingin diberikan kepada saya. Atau yang D, menerima akibat perbuatan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Jika sudah kita jawab bersama. Yang A ini mengatakan bahwa saya tidak mendengar ya, sebabkan saya bekerja sambil mendengar musik. Ini jujur teman-teman ya, memang bersikap jujur. Akan tetapi saat bos kita marah kemudian kita bilang lagi bahwa mendengar musik, saya rasa itu tidak baik untuk dilakukan ya. Malah nanti bosnya akan semakin marah gitu teman-teman. Jadi A kita eliminasi. Kemudian yang D, diam saja dan menyesali perbuatan saya. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang C, menanyakan tugas yang ingin diberikan. Ini pimpinan sedang marah kemudian kita tanya tugasnya apa. Saya rasa ini bukan solusi yang tepat ya. Saat kita dimarahi kemudian kita tanyakan tugas, tidak langsung seperti itu teman-teman ya. Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, menerima akibat perbuatan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, antara yang B dan yang D mana yang lebih unggul teman-teman? Kalau yang B hanya menyesali perbuatan, kalau yang D ini ada tidak akan mengulangi kesalahan. Jadi yang lebih unggul menurut Mimin yang D teman-teman. Oke, ada tindakan lebihnya dibandingkan yang B. Jadi yang D ini poinnya 4, kemudian yang B poinnya 3. Seperti itu teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat teman-teman, oke? Anda memiliki tim yang solid di perusahaan. Selama 3 bulan terakhir, tim Anda selalu menyelesaikan proyek-proyek besar bersama. Suatu hari ada anak baru di perusahaan dan dimasukkan ke dalam tim Anda. Akibatnya proyek Anda gagal diakibatkan kesalahan anak baru tersebut. Tindakan Anda adalah A,
langsung menegurnya sebab tidak bisa menyelesaikan tugas. B. Meminta pimpinan untuk memindahkannya ke tim yang lain. C. Memintanya untuk belajar lagi dengan giat. Atau yang D. Menanyakan kendala yang dihadapinya dan memberikan arahan. Kan teman-teman pause dulu dan jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya teman-teman ya. Anda sudah menyelesaikan proyek-proyek besar ya, berarti teman-teman ini sudah mahir dan sudah berpengalaman ya, sudah senior. Kemudian ada anak baru dan mengakibatkan gagalnya proyek teman-teman ya, disebabkan oleh anak baru tersebut. Nah, tindakan kalian apa? Oke teman-teman, yang A langsung menegurnya sebab tidak bisa menyelesaikan tugas. Ini kalimatnya seolah-olah kayak agak-agak kasar teman-teman ya, langsung menegurnya sebab tidak bisa menyelesaikan tugas. Dia tidak memberikan solusi tapi hanya menegur teman-temannya, jadi kurang tinggi poinnya menurut Mimin, langsung saja eliminasi. Kemudian meminta pimpinan untuk memindahkannya, berarti dia tidak mau untuk mengambil resiko karena adanya anak baru ini teman-teman ya, jadi ini kita eliminasi saja teman-teman ya. Kemudian yang C, memintanya untuk belajar lebih giat lagi, berarti ini dia meminta si anak baru untuk belajar. Oke, kita lihat dulu yang D, menanyakan kendala yang dihadapinya dan memberikan arahan. Mana yang lebih memiliki poin lebih banyak, C atau D? Tentunya yang D teman-teman, karena di sini ada peran teman-teman, peran Anda gitu yang udah senior. Perannya adalah memberikan arahan, tidak hanya menyuruh si anak baru ini belajar, tapi juga memberikan arahan. Jadi ada peran untuk kedua-duanya, si anak baru ada perannya yaitu belajar dan si senior juga ada gitu teman-teman. Jadi untuk nomor 5 ini yang lebih banyak poinnya menurut Mimin, yang paling banyak adalah yang D, yaitu poinnya 4 di D gitu teman-teman ya. Anda dinyatakan lulus P3K tahun 2022 dan ditempatkan di sekolah yang kurang maju. Hal tersebut tampak berdasarkan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tindakan Anda adalah A. Meminta kepala sekolah untuk memenuhi sarana dan prasarana. B. Meminta sumbangan dari para wali murid. Kemudian yang C. Mengajukan agar diadakan kegiatan yang dapat memajukan sekolah. Atau yang D. Merasa nyaman dan bekerja seperti biasa. Oke, silahkan teman-teman jawab. Jika sudah, kita lihat masalahnya teman-teman di sini apa? Anda ditempatkan di sekolah yang kurang maju. Terlihat dari apa? Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Oke teman-teman, kita akan mengambil solusi yang kira-kira tidak banyak merugikan tapi dapat memajukan sekolah gitu teman-teman ya. Seperti misalkan yang A ini, meminta kepala sekolah untuk memenuhi. Berarti di sini kalau kita minta kepada kepala sekolah untuk memenuhi sarana dan prasarana, berarti membutuhkan dana teman-teman, sedangkan sekolah kemungkinan tidak punya dana tersebut karena dia belum maju, jadi ini kita eliminasi. Oke teman-teman, kita lanjut. Meminta sumbangan dari para wali murid, ini juga memberatkan wali murid teman-teman ya, kita eliminasi saja. Kemudian yang C, mengajukan agar diadakan kegiatan yang dapat memajukan. Jadi ini adalah kegiatan teman-teman ya. Kalau kegiatan belum tentu harus mengeluarkan sarana dan prasarana, bisa jadi kegiatannya adalah misalkan lomba, kemudian dan yang lainnya, bersih-bersih atau yang lainnya teman-teman ya. Jadi tidak harus dengan dana teman-teman, karena itu lumayan memberatkan sekolah maupun wali murid dan yang lainnya gitu teman-teman. Oke, yang C kita keep dulu. Kemudian yang D kita lihat merasa nyaman dan bekerja seperti biasa. Ini kalau kita merasa nyaman melihat sesuatu yang maksudnya masih kurang maju dan kita biasa-biasa saja, tidak ada keinginan untuk memajukan sekolah tersebut atau tempat kita bekerja, maka kita tidak inovatif teman-teman ya. Jadi yang D juga Mimin rasa memiliki poin yang kurang dibandingkan yang C. Jadi yang nomor 7 ini jawaban yang tepat menurut Mimin adalah yang C teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat atau teman-teman mau mengusulkan pilihan yang baiknya kalau soalnya seperti ini bagaimana, boleh di kolom komentar teman-teman. Oke. Anda adalah HRD di sebuah perusahaan. Anda bertugas menyeleksi karyawan baru. Anda melihat ada peserta yang merupakan anak sahabat Anda memiliki nilai rendah dan tidak berpotensi untuk diterima di perusahaan. Tindakan Anda adalah A. Memberikan nilai tambahan sebagai balas jasa. B. Memperbaiki nilainya agar lulus. C. Memberikan nilai apa adanya. Atau yang D. Menyayangkan hal tersebut. Oke teman-teman, kita jawab bersama. Ini ada anak sahabat Anda yang memiliki nilai rendah dan berpotensi untuk tidak diterima teman-teman ya, berarti dia tidak kemungkinan tidak lulus teman-teman. Nah di sini teman-teman harus bersikap jujur teman-teman ya, jujur. Ingat, integritas itu jujur, meskipun ada kata peduli tapi peduli harus pada tempatnya teman-teman ya.
Oke, kita lihat teman-teman, yang A memberikan nilai tambahan, berarti ini tidak jujur, kita eliminasi. Kemudian memperbaiki nilai sama aja, yang ini ya, memperbaiki nilai sama aja. Ini juga kita eliminasi. Kemudian memberikan nilai apa adanya, benar, kita langsung keep dulu. Kemudian menyayangkan hal tersebut, berarti kita tidak tahu apakah dia mau menambah nilai ataukah mau meluluskan atau membiarkan saja. Masih umum kalimatnya yang D ini ya, menyayangkan hal tersebut. Tidak ada keputusan di jawaban nomor D, berarti jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman, yang lebih tepat ya. Oke, kita boleh beda pendapat, kita lanjut. Anda adalah seorang apoteker. Suatu hari seseorang datang ingin membeli obat yang harus disertai dengan resep dokter. Saat Anda meminta resep dokter, ia menolak dan tetap meminta Anda memberikan obat yang diinginkan. Bahkan ia menjanjikan membeli dengan harga 2 kali lipat. Tindakan Anda adalah A, saya menolaknya. B, saya menyarankannya untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu. C, saya menerima tawarannya. Atau yang D, saya akan menyarankannya membeli obat lain saja. Oke teman-teman, di sini obat yang harus disertai resep dokter berarti memang harus dijual berdasarkan resep dokter. Kalau tidak ada berarti nggak boleh teman-teman ya. Jadi yang menerima ini, menerima tawaran, langsung saja teman-teman eliminasi. Kemudian yang A, saya menolaknya. Oke, benar menolak ya, tapi di sini tidak ada alasannya. Kemudian yang C, saya menyarankannya untuk konsultasi. Nah, lebih unggul mana, yang A atau yang B? Tentunya yang B teman-teman ya, saya menyarankannya untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Bukan hanya menolak teman-teman, karena kalau teman-teman menolak bisa jadi dia nanti minta lagi ke apoteker yang lain gitu. Jadi yang A ini bisa kita eliminasi, kita keep yang B. Sekarang kita lihat yang D, saya akan menyarankannya membeli obat lain saja. Ini cukup berisiko teman-teman ya untuk menyarankannya membeli obat lain saja yang mungkin Anda kira sama fungsinya ya, tapi menurut Mimin untuk kasus nomor 9 ini lebih unggul yang B teman-teman dibandingkan yang D teman-teman ya. Jadi kita terlebih dahulu menyarankannya untuk konsultasi ke dokter teman-teman ya. Baru bisa dijelaskan nanti ada obat-obat lain yang memiliki fungsi yang mungkin mirip teman-teman ya, tapi yang B ini lebih unggul menurut Mimin untuk kasus nomor 9. Silahkan teman-teman jawab jika jawaban kita berbeda di kolom komentar. Ini poinnya 4 menurut Mimin ya. Anda adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Salah satu staf Anda adalah adik Anda sendiri. Suatu hari proyek yang ditangani oleh tim adik Anda gagal. Tindakan Anda adalah A, menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. B, diam dan membantu menutupi kesalahan tim mereka. C, mengajak mereka melakukan evaluasi dan perbaikan. Atau yang D, saya akan tetap meminta mereka bertanggung jawab. Silakan teman-teman coba jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita lihat di sini ya, staf Anda adalah adik Anda sendiri, kemudian mereka gagal menangani sebuah proyek. Tindakan teman-teman apa? Yang pertama, menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. Oke, sebagai pelajaran, kita keep dulu ya. Kemudian yang B, diam dan membantu menutupi kesalahan tim mereka. Ini diam dan membantu menutupi, berarti ini tidak jujur, jadi langsung kita eliminasi saja teman-teman. Kemudian yang C, mengajak mereka melakukan evaluasi dan perbaikan. Lebih unggul mana, yang A atau yang C? Kalau yang A ini tidak ada usaha lebih, jadi hanya menjadikan hal tersebut adalah pelajaran, tapi tidak melakukan evaluasi. Jadi yang C ini lebih unggul daripada yang A, jadi yang A bisa kita eliminasi. Sekarang antara C dan D. Kalau D, saya akan tetap meminta mereka bertanggung jawab. Kalau yang C ini menurut Mimin lebih tinggi poinnya. Kenapa? Karena tidak hanya meminta orang lain untuk bertanggung jawab, karena ini juga tanggung jawab semua orang ya, termasuk manajernya juga gitu teman-teman. Jadi yang C ini menurut Mimin untuk nomor 1 poinnya 4, sedangkan yang poinnya 3 ada di D teman-teman ya. Oke, Anda memiliki sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Anda merintis perusahaan tersebut belum lama, bahkan belum genap 2 tahun. Anda membuat berbagai peraturan perusahaan. Sikap Anda A, saya ikut mematuhi setiap peraturan perusahaan. B, saya mematuhi peraturan perusahaan jika dalam situasi yang tidak memberatkan saya. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara.
Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. C. Mengingatkan dan memotivasi staf adalah tugas pimpinan. Kemudian yang D, saya mematuhi peraturan jika ada yang melihat sebagai contoh. Oke teman-teman, silakan jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Oke teman-teman, di sini intinya bagaimana sikap pimpinan terhadap peraturan yang sudah dibuat ya. Yang pertama, saya ikut mematuhi setiap peraturan, berarti semua peraturan ikut dipatuhi ya. Ini kita keep dulu. Kemudian yang B, saya mematuhi jika dalam situasi ini ada syarat, atau kalau ada jika berarti ada syaratnya, kita langsung eliminasi saja. Kemudian yang C, mengingatkan dan memotivasi staf adalah tugas pimpinan. Ini benar ya, mengingatkan dan memotivasi. Tapi mana yang lebih unggul? Apakah kita ikut melaksanakan peraturan yang kita buat atau hanya memotivasi saja? Tentu yang lebih unggul ya mengikuti peraturan tersebut juga gitu, yaitu ikut memberikan contoh dalam menjalankan peraturan yang sudah kita buat. Jadi yang C ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya yang D, saya mematuhi peraturan jika ada. Jika ini sudah ada syaratnya, berarti ini eliminasi saja. So jawaban yang nomor 3 ini adalah yang A teman-teman. Anda adalah salah satu ketua tim di sebuah perusahaan. Suatu hari anggota Anda terlibat masalah pribadi yang mengakibatkan mereka tidak saling bertegur sapa. Sikap Anda A, menyarankan mereka untuk profesional dalam bekerja demi memperoleh hasil terbaik. B, meminta mereka berbaikan terlebih dahulu. C, diam dan tetap mengawasi kerja mereka agar tetap maksimal. Atau yang D, yang utama adalah hasil kerja mereka. Oke teman-teman, kita lihat di sini kalau ada anggota tim Anda yang memiliki masalah pribadi, sikap teman-teman sebagai ketua tim bagaimana? A, menyarankan mereka untuk profesional dalam bekerja. Ini benar ya, kita keep dulu. Kemudian yang B, meminta mereka berbaikan terlebih dahulu. Mana nih teman-teman yang lebih unggul, A atau B? Kalau menurut Mimin yang A teman-teman ya, kita cukup sebagai ketua tim meminta mereka untuk profesional. Jadi tidak harus ikut terlibat mencampuri urusan mereka, untuk memaksa mereka untuk berbaikan terlebih dahulu baru mengerjakan pekerjaan kita ya, pekerjaan tim. Jadi meskipun mereka mau berbaikan atau tidak, yang penting mereka bisa bersikap profesional. Itu menurut Mimin sudah cukup teman-teman ya. Jadi yang B ini mungkin poinnya belum maksimal teman-teman, kita eliminasi saja. Kemudian yang C, diam dan tetap mengawasi kerja mereka. Kalau hanya diam, mana yang lebih unggul, diam saja dan mengawasi atau meminta mereka untuk profesional teman-teman? Kalau menurut Mimin tetap yang lebih unggul yang A ya. Jadi yang C kita eliminasi. Selanjutnya yang D, yang utama adalah hasil kerja mereka. Nah yang D ini jawabannya hanya fokus kepada hasil kerja teman-teman, tidak menonjolkan bagaimana sih proses untuk meraih hasil kerja tersebut. Jadi menurut Mimin tetap yang A ini lebih unggul. Jadi sebelum hasil kerja kita terima, mereka harus kita arahkan dulu untuk bersikap profesional misalkan atau lain sebagainya. Kalau yang D ini pimpinannya hanya fokus untuk melihat hasil kerja nanti. Bagaimana nanti kalau hasil kerja tidak memuaskan gitu teman-teman ya. Jadi yang nomor 5 ini jawabannya yang A teman-teman menurut Mimin, oke? Suatu hari saat Anda baru tiba di tempat kerja, Anda mendapatkan tim Anda sedang adu mulut dengan anggota tim lain. Hal tersebut dipicu oleh dugaan adanya penjiplakan proposal salah satu proyek besar. Sikap Anda adalah A, menunggu pimpinan untuk mengambil keputusan. B, menenangkan mereka dan memastikan tim saya tidak melakukan kecurangan. C, meminta tim lain untuk bertanggung jawab atas penjiplakannya. Atau yang D, tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut sebab tidak mengetahui akar masalahnya. Oke teman-teman, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini anggota tim Anda sedang adu mulut ya dengan anggota tim lainnya. Kemudian ini disebabkan oleh adanya dugaan penjiplakan proposal teman-teman ya. Sikap kalian bagaimana? Yang A, menunggu pimpinan untuk mengambil keputusan. Nah Mimin rasa ini kurang tepat ya, karena mungkin pimpinan kita belum tahu kapan datangnya teman-teman. Jadi yang A menurut Mimin poinnya tidak maksimal, jadi kita eliminasi saja teman-teman. Kemudian yang B, menenangkan mereka dan memastikan tim saya tidak melakukan kecurangan. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang C, meminta tim lain untuk bertanggung jawab atas penjiplakannya. Ini kita tidak tahu apakah tim lain benar melakukan hal tersebut ya. Jadi yang C ini bukan jawaban yang tepat ya. Ini berat sebelah ya, hanya mementingkan atau hanya mendukung tim kita. Jadi yang C ini kurang tepat.
Kemudian yang D, tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut sebab tidak tahu akar masalahnya. Ini mungkin benar alasannya tidak tahu akar masalahnya, tapi di sini kalimat tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut ini memperlihatkan kelemahan kita teman-teman ya. Memperlihatkan kelemahan kita untuk tidak bisa mengambil keputusan teman-teman ya. Oke, jadi untuk yang nomor 7 ini menurut Mimin jawaban yang memiliki poin paling tinggi itu yang B ya, poin 4. Gitu teman-teman ya. Anda adalah seorang pimpinan divisi di sebuah perusahaan. Suatu hari saat menikmati makan siang di kantin, Anda tidak sengaja mendengar pembicaraan bawahan Anda bahwa Anda adalah orang yang cuek dan menakutkan. Tindakan Anda adalah A, saya tidak mungkin begitu sebab saya orang yang ramah. B, saya akan menegur mereka agar tidak terjadi fitnah. C, saya akan memperbaiki sikap saya ke depan. Atau yang D, saya akan berpikir positif sebab mungkin mereka membicarakan orang yang lain. Oke teman-teman, silakan teman-teman pause dulu dan coba dijawab teman-teman ya. Kalau sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Anda mendengar pembicaraan bawahan Anda bahwa Anda adalah orang yang cuek dan menakutkan. Ini masalahnya adalah pendapat bawahan Anda adalah orang yang cuek dan menakutkan. Nah, gimana sikap kalian teman-teman? A, saya tidak mungkin begitu sebab saya orang yang ramah. Oke, mungkin ini adalah poin yang bagus teman-teman ya, orang yang ramah. Saya adalah orang yang ramah, tapi ingat ini termasuk jebakan teman-teman ya. Sebab di soal sudah dijelaskan bahwa Anda tidak sengaja mendengar bawahan Anda membicarakan Anda sebagai orang yang cuek dan menakutkan. Jadi di soal sudah dijelaskan, sudah divonis 100% Anda adalah cuek dan menakutkan. Jadi tidak boleh disalahi soal itu teman-teman ya. Jadi di soal kalau sudah bilang A berarti A, tidak usah diubah-ubah lagi. Yang penting teman-teman harus cari solusinya apa gitu teman-teman ya. Jadi yang A ini bukan jawaban yang tepat menurut Mimin teman-teman ya. Kemudian yang B, saya akan menegur mereka agar tidak terjadi fitnah. Nah, apakah dengan menegur mereka akar masalahnya ini akan terpecahkan? Akar masalahnya apa teman-teman? Kalian adalah cuek dan menakutkan. Apakah dengan menegur mereka agar tidak terjadi fitnah ini akan menyelesaikan masalah tersebut? Tidak teman-teman ya. Jadi yang B ini juga bukan merupakan poin yang paling tinggi. So kita bisa eliminasi. Kemudian yang C, saya akan memperbaiki sikap saya ke depan. Nah, ini termasuk solusi nggak? Iya teman-teman ya. Jadi ke depannya kalian bisa memperbaiki sikap supaya tidak dikatakan cuek dan menakutkan lagi. Ini jadi kita keep dulu teman-teman yang C. Kemudian yang D, saya akan berpikir positif sebab mungkin mereka membicarakan orang lain. Ini sama saja menjebaknya dengan jawaban yang A teman-teman ya. Karena di sini di soal sudah dijelaskan bahwa Anda yang dibicarakan sebagai orang yang cuek dan menakutkan. Seandainya di soal dibilang seseorang dibicarakan sebagai orang yang cuek dan menakutkan, baru itu mungkin bukan Anda. Tapi di soal sudah dijelaskan bahwa itu adalah Anda yang dibicarakan. Jadi yang D ini bukan juga jawaban yang tepat. So untuk nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman ya. Itu menurut Mimin yang punya poin paling tinggi yaitu 4 teman-teman. Oke, kita boleh beda pendapat teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau ada pendapat yang lain silakan komen di kolom komentar. Anda terpilih menjadi salah satu tim khusus perusahaan. Salah satu anggota tim Anda adalah karyawan yang tidak Anda senangi. Anda selalu memiliki pendapat yang bertolak belakang dengannya pada setiap rapat. Menurut Anda, ke depannya tidak akan mudah. Sikap Anda A, menolak tawaran tersebut sebab akan mempersulit tim khusus. B, saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu. C, akan lebih mudah jika dia tidak ikut tim khusus. Atau yang D, saya menerima tawaran tersebut meski ke depan tidak akan mudah. Oke teman-teman, silakan coba dijawab teman-teman ya. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Nah di sini kalian dipilih sebagai tim khusus. Tapi masalahnya adalah salah satu tim khusus lainnya adalah orang yang tidak Anda senangi. Sebab apa? Sebab pendapat kalian sering bertolak belakang teman-teman ya. Nah solusinya apa? Apakah kalian mau menerima atau menolak? Nah ini termasuk soal manajerial di poin pengembangan diri dan orang lain. Jadi semua yang menolak tawaran tersebut termasuk tidak mau berkembang ya teman-teman ya. So yang menolak ini apapun alasannya teman-teman langsung saja eliminasi. Seperti yang A ya, menolak tawaran tersebut sebab bla 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 bla. Ini langsung saja kalian eliminasi ya. Kemudian saya akan mempertimbangkan, berarti ini ragu-ragu. Kalau ragu-ragu pasti poinnya adalah ragu-ragu. So ini bukan jawaban yang paling tepat, kita eliminasi. Kemudian yang C, akan lebih mudah jika dia tidak ikut tim khusus. Berarti ini
mempersulit orang untuk berkembang ya, karena orang lain disuruh untuk tidak ikut tim khusus, berarti ini juga dieliminasi saja. Kemudian yang D, saya menerima tawaran tersebut ya. Oke, kalau menerima berarti ini jawabannya. Meskipun alasannya di sini meski ke depan tidak akan mudah, ini hanya pemanis saja teman-teman ya, karena jawaban yang lain ini menolak-menolak. So yang paling tepat adalah yang D. Yang D ini poinnya 4 teman-teman menurut Mimin ya. Anda sudah bekerja selama 5 tahun di sebuah perusahaan. Anda merasa menjadi salah satu karyawan berprestasi dan memiliki riwayat pendidikan yang tinggi. Akan tetapi hari ini Anda menerima surat pemberhentian kerja. Sikap Anda A, segera memastikan keputusan atasan. B, saya akan segera membersihkan barang-barang saya. C, saya akan tetap masuk kerja. Atau yang D, saya mengajak karyawan lain untuk melakukan demonstrasi. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Kalau sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Oke, di sini Anda merasa menjadi salah satu karyawan berprestasi dan memiliki riwayat pendidikan yang tinggi teman-teman ya. Tapi Anda dapat surat pemberhentian kerja. Oke teman-teman, kita akan jawab bersama ya. Yang A, segera memastikan keputusan atasan. Ini kita keep dulu ya, jadi mau dipastikan karena apa? Karena dia merasa sebagai karyawan berprestasi. Kemudian yang B, saya akan segera membersihkan barang-barang saya. Berarti ini dia pasrah dan langsung membersihkan barangnya. Tidak ada solusi ke depannya, apakah dia akan pergi mencari kerja atau membuka usaha, tidak ada teman-teman ya. Jadi yang B ini sama aja seperti kita pasrah gitu teman-teman. So yang B ini bisa kita eliminasi karena menurut Mimin bukan poin yang tinggi ya, bisa 2 atau 3 yang ini. Kemudian yang C, saya akan tetap masuk kerja. Tetap masuk kerja, apakah solusinya? Saya rasa tidak teman-teman ya. Jadi yang C bisa kita eliminasi karena di sini teman-teman sudah dapat surat pemberhentian kerja. Kemudian yang D, saya mengajak karyawan lain untuk melakukan demonstrasi. Oke, lebih tepat yang mana sih? Apakah kita melakukan demonstrasi atau segera memastikan keputusan tersebut? Kalau menurut Mimin pada kasus ini adalah yang paling tepat yang A teman-teman ya, karena di soal juga tidak disebutkan apakah kalian sudah menghubungi atasan untuk meminta kelonggaran atau bagaimana ya. Jadi yang nomor 5 ini menurut Mimin lebih baik poinnya adalah, lebih tinggi poinnya adalah yang A ya, yang A. Ini poin yang 4. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk partisipasi kalian. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.